Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzal Janurafdi dan teman saya. Di sini saya akan melakukan eksperimen Geiger counter. Ini alatnya. Di alat ini terdiri dari counternya, yaitu alat untuk mendeteksi radiasinya dengan satuan CPM atau count per minute. Lalu di sini ada kotak yang berisi SR 90 di sini. Lalu ada plat pelindung ya dari bahan timbal. Bahan timbal ada 3 buah. Dan yang terakhir ada plat dari bahan aluminium yang memiliki variasi ketebalan yang bermacam-macam. Selanjutnya, setelah kita mengukur ketebalan dari masing-masing plat dari kedua bahan ini, langkah yang kedua, kita buka sampel radioaktifnya. Setelah kita buka penutup dari alat ini. Kita masukkan sampel radioaktifnya ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu kita tutup dan kita masukkan kembali. Jangan lupa kita tutup penutup dari chambernya. Setelah itu kita hidupkan. Selanjutnya kita hidupkan alatnya dengan menggeser switch di sebelah sini. Kita geser terlebih dahulu. Setelah alatnya hidup, lalu kita pilih, bisa dilihat di sini. Untuk M1 itu dia mute, untuk M2 dia akan bersuara. Lalu untuk M3 dia mute lagi tapi memperlihatkan CPM-nya, dan M4 ini memperlihatkan CPM-nya tapi dia bersuara bip 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 gitu. Lalu ada menu F1 sampai F4 di sini. F1 itu kalau buat alarm kalau misalkan radiasinya sudah melebihi batas. Lalu F2 ini untuk memulai, F3 ini untuk memberhentikan sementara, dan F4 ini untuk mematikan atau mereset lagi dari awal. Setelah kita ketahui tadi menu-menunya, kita pilih program M4 F1. Kita klik M4. Nah, ini karena tadi dari awal sudah ini, kita matikan saja. Setelah tadi bahan radioaktifnya kita masukkan, kita hidupkan alatnya dengan memencet switch di sebelah sini. Lalu kita memprogram alat ini di menu M4. Setelah tadi kita masukkan alatnya, bahan radioaktifnya, kita tutup kembali penutup ruangannya. Lalu kita hidupkan alatnya dengan menggeser switch di sebelah sini. Setelah itu kita pencet M2 F1. Lalu setelah ini kita tunggu selama 1 menit sampai timer yang kita set itu beres 1 menit, maka kita pencet atau tekan kembali tombol M di sini. Jika sudah 1 menit, nah maka akan terlihat di sini radioaktifnya itu adalah 188 CPM atau count per minute. Jadi ada 188 peluruhan dalam 1 menit atau dalam 1 menit. Setelah
dilakukan pengukuran oleh micrometerscope untuk mencari tahu ketebalan dari masing-masing plat ini, kita akan melakukan pengambilan data. Yang pertama itu kita mengukur counts per minute-nya tanpa menggunakan bahan radioaktif dan juga pelindung ini. Lalu yang kedua itu menggunakan bahan radioaktif dan tanpa pelindung ini. Lalu yang ketiga menggunakan bahan radioaktif dan menggunakan dilindungi berbagai macam variasi dari aluminium ini. Lalu yang terakhir adalah menggunakan bahan radioaktif dan menggunakan pelindung dari berbagai macam variasi oleh bahan timbal. Oke, yang pertama kita hidupkan alat dengan menggeser switch di sini. Setelah hidup, ini M1 F4 kita mode M1 F4. Nah, lalu setelah mode M1 F4 kita tekan agar menjadi M2 F4 untuk menghitung pada mode M2 F4. Nah, kita menekan tombol M itu harus berbarengan dengan menekan tombol timer. Kita set timer di 1 menit. Kita harus memencetnya secara berbarengan. Ini percobaan tanpa menggunakan bahan radioaktif, jadi hanya di dalamnya hanya kosong saja. Kita tekan sekarang. Setelah 1 menit, kita bisa lihat di sini hasilnya. Tanpa menggunakan bahan radioaktif itu hasilnya seperti ini, 87 CPM. Nah, tanpa menggunakan bahan radioaktif nilainya itu 85 counts per minute. Nah, selanjutnya untuk pengambilan data pada variasi kedua, kita bisa membuka penutup di sini dan kita mengeluarkan seperti laci. Kita akan memasukkan bahan radioaktif. Nah, bahan radioaktif yang dipakai adalah SR90. Kita masukkan. Tutup kembali. Kita masukkan kembali platnya ke dalam sampai mentok. Lalu kita tutup kembali pintu ruangannya, pintu chambernya. Kita hidupkan alatnya, pilih pada mode M1 F4. Lalu kita mulai kembali berbarengan dengan timernya. Nah, kita bisa lihat yang menggunakan bahan radioaktif nilainya ada di 199 CPM, lebih tinggi daripada yang tadi. Yang selanjutnya kita akan menggunakan variasi aluminium. Pertama kita akan tarik wadah di sini. Kita masukkan pembatas dari aluminium. Kita tutup kembali dari alatnya. Kita hidupkan sama seperti tadi, kita set pada M1 F4. Lalu kita mulai dan tekan berbarengan dengan timer ini. Nah, kita bisa lihat yang menggunakan penghalang dari aluminium nilainya lebih rendah daripada yang tidak menggunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan penghalang dari bahan atau material timbal. Kita masukkan ke alatnya. Kita keluarkan kembali daripada penghalang aluminium. Selanjutnya kita akan menggunakan bahan penghalang daripada material timbal. Ini logam berat, tidak ada sedikit. Simpan panas seperti tadi. Masukkan, kita tutup kembali chambernya. Kita hidupkan kembali alatnya
set pada M1F4. Lalu kita pencet M dan timer secara berbarengan. Sok lebih. Nah, setelah dilakukan pengukuran menggunakan penghalang dari timbal, kita bisa lihat hasilnya di sini 0,84 cm. Kita bisa lihat di sini angkanya, dan kita akan mengulang variasi pengulangan tersebut sebanyak jumlah daripada aluminium dan jumlah dari penghalang timbal. Sejumlah banyaknya ini. Setelah selesai digunakan, kembali kita lanjutkan. Lalu kita buka tutupnya dan tidak lupa untuk merapikan kembali penghalang-penghalangsnya. Masukkan kembali ke dalam wadahnya, simpan dengan rapi dan ditutup kembali. Lalu kita simpan di wadah yang kontainer atau wadah yang tadi telah disediakan. Setelah semua parts telah dikumpulkan di dalam wadah ini atau kontainer ini, menggunakan tutup kembali. Lalu untuk plug ini masukkan kembali ke dalam, kita tutup kembali tutup chambernya. Untuk kotak ini dan pinset kita simpan di samping seperti sedia kala untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pada mahasiswa yang akan melakukan praktikum ini di kemudian. Akan mempresentasikan praktikum Geiger-Müller counter. Oke, di sini kenapa penilaian radiasi itu penting, karena itu tuh untuk melindungi dari bahan-bahan yang beradioaktif gitu, seperti reaktor nuklir, terus radiasi medis dan lain-lain. Nah, fokus penelitiannya apa sih? Nah, fokusnya itu adalah menentukan koefisien atenuasi linear dari aluminium dan timbal, lalu menganalisis paruh nomor atom dan densitas bahan terhadap daya serap radiasi, lalu mengidentifikasi penanganan saturasi atau keterbatasan deteksi pada bahan perisai tebal. Nah, ini pelemahan energinya itu karena radiasi dia akan menembus suatu bahan gitu, akibatnya dia akan kehilangan energi. Untuk partikel beta seperti strontium 90, pelemahan terjadi terutama melalui proses ionisasi langsung dan radiasi pengereman. Nah, faktor penentunya apa? Nah, yang pertama kerapatan massa atau densitas, lalu nomor atom itu sendiri. Nah, dasar teorinya adalah persamaan matematisnya I sama dengan I0 dikali eksponensial pangkat min mu x. Nah, untuk mempermudah analisis grafiknya memakai len I0 per I sama dengan mu dikali x. Nah, parameternya apa? Koefisien atenuasi linear atau mu, atau probabilitas terjadinya interaksi radiasi per satuan tebal bahan, sama half value layer atau HVL. Itu adalah ketebalan medium untuk dibutuhkan mereduksi intensitas radiasi. Nah, di sini prinsip kerjanya adalah mekanisme sensor gas. Jadi tabung Geiger-Müller counter ini diisi argon pada tekanan rendah. Nanti di sana itu bakal ada, yaitu mengionisasi atom gas itu si radioaktifnya. Sama ada efek guguran. Nah, dari efek guguran ini bakal ada elektron yang ditarik gitu menuju medan si anoda karena adanya guguran tadi. Nah, satu kali guguran kita bisa sebut itu adalah CPM atau count per minute. Dan di sini alatnya Geiger-Müller, lalu sumber bahan radioaktifnya SR90, sama bahan absorbernya adalah aluminium sama timbal. Nah, di sini step-stepnya yang pertama dibagi bahan-bahannya, lalu dihitung tanpa tanpa absorber atau tanpa penghalang, lalu dipasang absorber aluminium, setelah itu dipasang absorber timbal, setelah itu lalu dianalisis bahan mana yang paling bisa mengabsorb si radioaktif ini. Nah, ini bisa dilihat pengukuran intensitas awal atau I0, IG atau background. Jadi ini tuh tanpa dikasih
bahan radioaktif, yaitu sekitar 74 ppm. Nah, ketika dikasih bahan radioaktif langsung melonjak ke 858,8 ppm. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah dari yang bahan itu, di bahan radioaktif adalah sekitar 784,8 ppm. Nah, di sini ketika dikasih bahan pelindung aluminium dengan ketebalan 0,7, 0,9 sama 2,48 mm semuanya, itu rata-ratanya dia semakin tebal semakin menurun. Dan laju pencacahannya juga semakin menurun dengan mengikuti ketebalan si absorber aluminium ini. Nah, dibandingkan yang aluminium, timbal lebih bagus untuk menyerap cacahan radiasi ini. Jika dibandingkan dengan aluminium tadi, ketebalan 1,3 pun mencapai 76,6 ppm, jauh lebih rendah ketimbang yang tadi aluminium. Nah, koefisiennya itu mendekati 1,1868 mm pangkat min 1. Nah, si R-nya itu mendekati nilai ideal. Jadi intinya timbal itu bagus untuk menyerap efek dari radiasi bahan radioaktif SR90 ini. Jadi hampir terserap sepenuhnya gitu cacahan radioaktif ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya terkait penjelasan bagaimana tahap-tahap cara mengambil data alat Geiger Müller counter ini. Yang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.